menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di studio. Ada ibu-ibu yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Iya, dan juga pemirsa yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Kami kembali lagi hadir bincang hari ini. Saya Fira Maya bersama Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari masyarakat kita, dan ini banyak stigma yang orang mengatakan wah ini nih satu penyakit yang merupakan penyakit kutukan. Ada loh dok yang begitu dok. Beneran, terus akhirnya jauhin gitu ya. Nah, bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kita hadir lagi dalam bincang hari ini. Tema yang diangkat kali ini adalah terkait dengan kista dan frambusia. Kusta dan frambusia, kok bisa kista sih? Beda huruf, beda arti gitu ya. Kusta dan frambusia. Nah, mungkin kalau kusta semua orang sudah familiar ya, oh kusta gitu. Cuman frambusia ini apa sih? Apakah sama dengan kusta? Terus gejalanya seperti apa? Penyebabnya juga apa? Nanti kita akan bahas banyak. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami akan membuka kesempatan di line telepon kami 451 777 451 777. Tapi sabar, jangan sekarang karena di sesi 1 dan juga sesi kedua saya akan banyak ngobrol dengan dua tamu-tamu saya hari ini. Yang pertama di samping saya persis, beliau dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Nurkolis Suharman, SIP, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat. Dan salam sehat untuk pemirsa di rumah semuanya. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama. Hari ini beliau ini pasti banyak agenda ini ya, terutama terjun langsung ke lapangan. Alhamdulillah dengan kepadatan tetap Begitu. kita bisa menyapa masyarakat. Iya, siap. Di Jogja TV ini. Betul, pokoknya nggak boleh putus untuk sosialisasi apa ya, Siap. apalagi untuk kusta dan frambusia ini ya. Kemudian, ini kalau misalnya Anda pengen tahu masalah klinisnya seperti apa, pengen tahu gejalanya kayak apa, kalau beliau kan langsung ada di lapangan dan menemui langsung. Kira-kira untuk frambusia dan kusta ini paling banyak ditemukan yang mana gitu ya, apalagi khususnya di Yogyakarta. Ada Dr. Agnes Sri Siswati, SPKK, kayaknya ini konsultan yang dalam kurung ya? Iya. Oke, beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, konsultan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sarjito Yogyakarta. Apa kabar Dokter Agnes? Baik, sehat. Sehat. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, di sela-sela kesibukan dokter ini langsung dikirim dari rumah sakit. Ditinggal dulu prakteknya sementara Iya, untuk iya, memberikan iya. sosialisasi ya, Ya, betul, kepada betul. masyarakat. Karena edukasi itu sangat penting ya. untuk Betul, masyarakat, ya. betul. Dan mudah-mudahan kalau nggak suka baca, paling tidak melihat dan mendengarkan gitu ya, Dok ya. Baik, kita akan berbicara mengenai kusta dan frambusia. Ini Pak Dewan, kalau ngomongin kusta dan frambusia, Pak Dewan. Familiarnya di kusta ya Pak ya? Ya. Kalau frambusia menemukan nggak kasusnya di Jogja Pak? Kalau Bapak turun ke lapangan gitu? Kalau frambusia sampai saat ini sudah nggak ada ya dok. Oh, Sudah oke. nggak ada. Khususnya di Jogja ya? Di Yogyakarta nggak Oke. ada, tapi kalau di Iya. Indonesia mungkin ada. Dan sebenarnya kusta juga di Jogja itu sangat dikit. Ya. Oke. Tapi bukannya karena sedikit, tapi ini kan memang meskipun yang dikitnya harus tetap kita hilangkan, Betul. kita sembuhkan, dan tidak ada pasien baru yang terkena Oke. kusta itu sendiri. Tidak ada peningkatan lagi lah Ya, begitu tidak ya? ada pasien baru Ya, kusta, ya, itu yang ya, menjadi ya, sasaran kita. Oke, baik. Dan itu merupakan program dari Kementerian Kesehatan ya, Ya. semuanya khususnya untuk DIY. Dan mudah-mudahan, nah ini masalah nilainya ada berapa persen di DIY, nanti kita tanyakan lagi. Saya mau tanya dulu ke dokter nih mengenai kusta dan frambusia. Ya. Namanya sih keren ya, frambusia Keren. gitu ya. Tapi jangan nanti punya anak dinamakan Jangan. frambusia ya. Amit. Apa sih bedanya kusta dan frambusia? Jadi itu sebetulnya dua penyakit yang berbeda. Oke. Ya. Keduanya itu merupakan penyakit infeksi ya yang mengenai kulit yang menahun.
disebabkan oleh kuman, tapi kumannya berbeda. Yang satu treponema, yang satu Mycobacterium. Oke. Nah, terus tadi Pak Nurkolis kan ngendiko kalau Frambosia nggak ada gitu ya. Memang kalau zaman dulu kita akan kenal ya orang-orang mungkin orang tua kita gitu ya. Itu kan aku ora paten gitu ya. Jadi Frambosia itu sama dengan patek. Oh, itu nama kerennya. Iya, nama kerennya patek. Ya, Pantesan sampai sekarang misalnya nggak dapat makanan, nggak dapat juga paten gitu iya, ya. betul. Tapi dengan beriringnya waktu memang sudah nggak ada kalau di Jogja. Bahkan selama saya jadi dokter kulit ini saya juga belum pernah menemukan kasus itu ya. Tapi saudara-saudara kita yang di timur, terutama di NTT, itu kasusnya masih banyak. Kenapa bisa begitu, Dok? Ya mungkin karena di sana sulit mendapatkan air, jadi kebersihannya kurang dan sebagainya ya. Terus kalau kusta ini sebetulnya masih ada di Jogja pun kita masih menemukan, ya masih menemukan. Meskipun kalau di Jogja sendiri itu masuk dalam endemisitas atau angka yang rendah ya dibandingkan angka nasional. Ya. Jadi kalau angka nasional itu kan targetnya 1/10.000 penduduk. Oke, itu target ya? Targetnya 1/10.000 penduduk. Nah itu kalau secara nasional udah tercapai. Oke. Di Jogja di bawah itu, udah bagus kan? Iya. Tapi di luar itu masih beberapa provinsi dan beberapa kabupaten ya itu yang cukup tinggi di atas itu. Nah tetangga kita yang paling dekat itu Jawa Timur. Jawa Timur itu masih agak tinggi ya. Kemudian Jawa Timur terutama di daerah Gresik. Ya. Kemudian di daerah Papua itu masih tinggi. Ya. Tapi kita harus ingat, mungkin ada di slide saya. Ada slide yang pertama ya. Silahkan mungkin bisa ditampilkan. Slide saya. Jadi itu Indonesia itu kalau secara global dunia itu ranking 3. Untuk kusta. Tingginya? Iya, kasusnya. Oh, iya. Jadi kita perunggu itu ya Pak ya. Pasti di atasnya ada India nih. India. Masih juara ya Bu? India Juara berhasil. 3 ya. Juara 3. Nah ini, Nih. apakah kusta itu masih ada? Ternyata. Gitu ya. Ternyata Indonesia itu masih peringkat 3 dunia. Ya, di atasnya ada Brasil, ada India. Oke. Ya. Nah, kita masih berusaha ke sana dan nantinya harapannya itu tahun 2030 itu memang kita sudah bisa eradikasi penyakit itu gitu ya. Lepas dari 3 besar ya. Iya, itu 3 besar gitu. Nah, makanya kita berusaha ke sana dan pemerintah itu sudah beberapa hal yang dilakukan ya, baik penemuannya dan ini garda terdepan itu bukan di rumah sakit sebetulnya, tapi di puskesmas. Oke. Ya, jadi Fase 1 harapannya di fase 1 itu sudah bisa terjaring. Maka kita tidak henti-hentinya bagaimana sih menemukan penyakit ini gitu. Ya, nanti kita masuk ke apa sih gejala-gejalanya bisa sehingga sebetulnya masyarakat awam pun bisa curiga jangan-jangan nih. Ya, itu untuk penemuannya. Nah, kemudian untuk pengobatannya ini juga ditanggung. Jadi ini gratis ya untuk pengobatan. Nah, ini tapi kadang-kadang agak sulit kita mendapatkan. Lah ini mungkin ada dewan di sini, Bapak Dewan di sini itu bisa bagaimana sistemnya dari Dinas Kesehatan itu bisa head to head sama masyarakat iya. itu. Sistem pembayaran maksudnya? Bukan Pak. Obatnya itu ada kan ada, ya kita harus obatnya itu ready harus ada. Kalau kita temukan kasus itu agak sulit. Kemudian juga ini kita tahu bahwa di Jogja itu memang rendah. Tapi kan Jogja ini kan miniatur Indonesia. Ya, siapapun bisa datang ke sini dan ada yang dari Papua ke sini. Papua tinggi ya. Misalnya terus ke sini misalnya gitu ya. Nah, itu maka miniatur Indonesia sehingga kalau di Sarjito ya di Rumah Sakit Sarjito itu hampir setiap bulan kita nemu kok kasusnya. Ada ya. Itu kita temukan kasus baru. Ya. Dan kebijakan pemerintah memang tidak eksklusifkan pasien. Kalau zaman dulu kan
ada perkampungan kusta gitu kan ya. Oh iya, zaman jadi merasa dulu. semakin terpinggirkan dong. karantina ya. Iya, kalau sekarang itu diinklusikan ke semuanya Iya, gitu. iya, Nggak ada lagi perkampungan kusta. Iya, iya. Bahkan kalau di di puskesmas itu juga pelayanannya kita di Posyandu harusnya bisa menemukan Oke, itu. jadi tidak ada kekhususan lagi. Daya Iya. tularnya gimana dok? Apa kayak COVID kemarin? Atau Menularnya secepat apa gitu ya? Secepat apa gitu? Enggak juga. Nggak, jangan. Tapi nanti kita save dulu itu pertanyaan itu ya. Saya Betul, sudah iya, keep iya. itu untuk sesi Iya. kedua Pak Nurkolis. Saya minta tanggapannya Pak Nurkolis dulu deh dengan apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman eksekutif. Mengenai kebijakan-kebijakannya sejauh ini seperti apa Pak? Jadi memang secara data statistik kita kan rendah ya Bu, Iya. mungkin rendah. Tapi rendah itu bukan berarti kita harus Abai. abai dan terlena dengan rendah. Karena tadi barusan Dokter Ana menyampaikan setiap bulan masih ada kasus baru di kasus itulah. Ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah Yogyakarta khususnya. Apalagi tadi kita itu lokasi destinasi wisata, Iya, betul. kemudian banyak wisatawan, banyak yang sekolah kuliah di Jogja itu kan juga perlu menjadi kehati-hatian. Iya. Ya, bukan berarti kita kemudian mendiskreditkan tadi misalnya dari sana, tapi kan itu realita bahwa daerah-daerah tertentu kan masih banyak mungkin akan membawa virus-virus atau bibit penyakit yang bisa menular di Yogyakarta. Ini juga harus waspada bagi dinas kesehatan, khususnya bidang yang menangani tentang penyakit menular ini. Ya, jadi jangan sampai abai, ini menjadi suatu prioritas untuk dijaga, jangan sampai di Jogja yang sudah kondusif meskipun masih ada, ini harus segera dihilangkan. Dan yang ditemui di masyarakat kembali lagi frambusianya nggak ada ya di Jogja ya Pak ya. Tapi kalau kusta masih ada. Iya. Masih ada. Iya, masih ada. Data terakhir Bu, yang ini data dari Dinas Kesehatan kita hanya tinggal 39 Bu. Orang yang kena kusta. Jadi kan tidak perlu ada desa untuk karantina gitu, seperti zaman-zaman dulu. Mudah-mudahan yang 39 ini segera sembuh dan tidak ada pasien baru lagi. Oke, Ini baik. target. Ya. Gitu. Tapi kembali lagi sekali lagi itu bukan tugasnya rumah sakit atau puskesmas sebenarnya. Masyarakat juga harus membantu di sana ya. Iya. Satu membantu untuk kalau ada penjaringan di level masyarakat. Nah, makanya ini tadi disampaikan ujung tombak ada dari puskesmas. Ya. Ada lagi lebih ujung lagi Bu. Iya. Iya. Adalah kader-kader kesehatan Oke. yang ada di desa, ada di dusun. Mereka harus bisa kenali lah gejala-gejala itu. Mungkin nanti Bu Ares bisa menyampaikan ciri-cirinya atau gejala-gejalanya sehingga mereka nanti ibu-ibu, kebetulan kader itu banyak ibu-ibu kader kesehatan itu bisa belajar tentang itu sehingga kalau ada gejala itu segera dilakukan ke puskesmas dan segera diperiksakan di puskesmas atau langsung ke Sarjito. Ketakutannya mungkin takut bayar gitu kali Pak Dewan. Ya mungkin ketakutan. Tapi sekarang itu kalau masalah kesehatan membayar saya sudah banyak jaminan ya. Kita sudah banyak jaminan untuk kesehatan. Apalagi penyakit khusus seperti ini ya ini memang kita harus prioritas tidak usah takut untuk membayar. Oke. Apalagi kalau sudah punya KIS ya, Pak Nurkolis ya. Banyak sekali sekarang jaminan-jaminan yang membebaskan pemeriksaan kesehatan. Nggak usah takut periksa. Dan nggak usah takut nanti dicap macam-macam. Iya. Itu loh. Karena takut kusta nanti ada terus dikucilkan. Dikucilkan, ada stigma yang lain itu nggak usah takut. Oke, baik. Kita semua harapkan penduduk Yogyakarta semua sehat. Betul, bebas kusta dan manfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan khususnya yang di tingkat 1 gitu ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi karena saya juga penasaran ini mengenai gejala-gejalanya apa, kemudian penyebabnya apa. Kalau tertular dari orang lain yang menderita kusta gitu ya, kita harus bagaimana? Dan sepertinya yang di sini juga ibu-ibu kader-kader ini. Nanti disampaikan loh Bu sampai rumah loh ya. Jangan berhenti di sini. Oke, kita akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami.
seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan, sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini, dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Ya baik, Anda masih tetap bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masih membahas mengenai kusta dan frambusia yang menjadi tema kita hari ini. Jadi monggo untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan di rumah, Anda bisa sampaikan lewat line telepon di 451777. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi sudah ada clue dari Pak Nurkolis. Ini menyebabnya apa sih? Cara nularnya gimana gitu ya? Saya langsung tanyakan ke Dokter Agnes. Cara nularnya gimana? Semudah pas kita lagi ngobrol gitu terus ketular gitu, itu seperti apa? Enggak ya. Jadi kusta itu kan yang pertama sumber penularan itu manusia. Oke. Jadi dari manusia ke manusia, Oke. tidak ada misalnya nyamuk lah atau apa gitu ya. Baik. Terus itu membutuhkan waktu yang lama, jadi kontak yang cukup lama, bisa tahunan gitu, itu baru muncul. Jadi nggak perlu takut kalau hanya kontak sehari 2 hari gitu ya, dan itu harus kontak erat gitu. Yang ketiga bahwa yang telah diobati itu nggak akan menular lagi. Oh gitu. Jadi kumannya udah hilang nih. Jadi yang penting kan masyarakat itu tahu gejalanya seperti apa sih. Iya. Itu saya coba Ada di slide. Monggo. anukan yang Silakan. bercak ya. Yang pertama itu Gejala. ada bercak di kulit ya. Oke. Di kulit ini di mana aja? Atau ada kekhususan di tangan? Tidak, kah? di mana aja. Oh, di mana saja? Di mana saja. Coba yang gejala-gejalanya ya, Ya. itu biar yang di rumah juga tahu, Tahu seperti apa bentuknya sih kayak gitu. apa. Oh, bentuknya Tapi seperti itu apa. bisa sembuh nggak sih, Dok? Oh bisa, Bisa ya, karena oke. tadi kan infeksi Iya, ya, oke, infeksi. oke. Jadi kalau infeksi kalau diobati akan sembuh. Akan sembuh. Baik. Oke. Jadi gejalanya itu kan ada bercak, bercaknya itu bisa putih, bisa mungkin kemerahan, bisa mungkin datar, bisa mungkin agak. Nah, kayak gini nih, Dok. Nah ini yang di awal. Oh, awal. Ya, di awal itu hanya seperti ini kan, bercak gitu kan. Oke. Nah kan seperti penyakit lain. Iya, Tapi iya. coba slide sebelum ini, ada di slide Oke, sebelum ini. sebelum Nah ini ini. kalau udah lama kayak gini. Ini yang sudah cacat. istilahnya udah kronis ya? Iya, udah cacat tuh tangannya udah nggak bisa lagi, kemudian ada luka di kaki. Nanti kalau Motol. tahap akhir itu tangannya tadi yang kaku tadi mungkin bisa memendek. Kenapa bisa memendek, Dok? Ya, jadi itu ada resorpsi tulang, jadi Jadi tulangnya. kayak kalau bayangan saya orang awam kayak digrogotin si penyakit gitu. Iya, Dok? iya, Ada yang iya. bisa putul-putul itu Ya, ya, Dok? sebetulnya bukan putul sih, tapi itu memendek sih ya. Oh, Memendek. Jadi tetap ada 3 ruas, tapi jadi Iya. pendek-pendek gitu. Jadi nanti jadi pendek-pendek. Nah ini kalau yang udah lama, kalau yang tadi yang slide Ya, setelah slide ini, ini yang baru ini awal. yang baru awal. Nah sebetulnya kuncinya apa? Ini kan seperti penyakit yang lain ya. Tapi slide selanjutnya, Anu. Sebentar, Dokter, saya mau nanya, itu yang tadi kalau gejala awal kayak gitu tuh gatel nggak? enggak. Jadi nggak Enggak. berasa dia punya Nggak berasa. noda itu? Oh, oke. Ini perkembangannya tadi yang lesi yang awal tuh jadi seperti ini, ya. Oke. Terus? Jadi dari awal tadi kalau nggak diobatin jadi kayak gitu? Terus slide-nya, ya. Berikutnya? Nah, kuncinya di sini ada gangguan sensasi rasa. Oh, mati rasa, Dok? Jadi mati rasa itu kita coba dengan kapas, dengan jarum, Iya. dia nggak berasa. Pakai pinset juga? Jadi nggak gatel gitu ya. Oh, nggak gatel dan nggak berasa? Nggak berasa. Kalau dioles gitu ya, disaput gini nggak akan terasa. Kayak orang kebas gitu deh? Kebas. Oh, Ya. khusus daerah itu? Khusus daerah itu. Ciri Nah, utamanya itu, Dok. ini yang harus waspada. Kalau ada bercak di kulit tapi ada gatal, kita mungkin enggak gitu ya, Iya, Pak ya. iya, iya. Tapi kalau ini enggak ada rasa, kemudian
dicoba kok cuman seperti panu misalnya ya, seperti panu, tapi kok nggak rasa ya, terus ditusuk-tusuk juga nggak terasa gitu. Nah, kita harus waspada. Nah, coba slide berikutnya. Dok, kayak gitu kan ada Nah, juga tuh ini. orang yang mengatakan kapalan itu kayak gitu juga nggak? Enggak. Beda lagi ya? Kalau kapalan kan Beda menebal lagi ya? gitu. Oh, ya. nebal. Nah ini apa nih? intinya bahwa ada 5 tanda itu Oke. bercak-bercak, ada yang bercak yang putih, Oke. ada yang merah, ya, ada mungkin yang nonjol, Ya. ada bercak di kulit. Ya, ingat 5 tandanya. Ya. Kalau di situ tidak ada rasa, Ya. nah kita harus curiga, apakah itu suatu kusta. Oke. Tuh. Nah, intinya kalau ada yang seperti itu, ya, itu harus diperiksakan lebih lanjut karena nanti tanda-tanda yang lain itu ada, misalnya apakah ada pembesaran saraf karena kusta itu di samping menyerang kulit juga bisa menyerang Bisa saraf. saraf. Pada Makanya tingkat lanjutnya kusta. iya. Oh, Makanya tadi kan terus dia ada kelumpuhan, Iya, ya kelumpuhan di otot-otot di sini, di otot-otot di kaki, ya sehingga tangannya kiting gitu ya, tangannya gini. Itu Tadi kan dia nggak bisa gerakin ya dok ya? nggak bisa. Nggak bisa ngerasain Heeh. ya? Ya tadinya awalnya nggak bisa rasa, kemudian tadi ada luka. Nah luka itu juga nggak terasa di situ, kemudian mungkin menginjak apa panas atau apa jadi luka di situ. Iya. Nah itu juga susah sembuhnya. Ya yang penting ini lima 5 tanda tadi ya? tanda tadi ya, Berarti yang ada pertama- bercak-bercak tadi, bercak entah putih, bercak yang merah, Tidak kemudian gatal. tidak gatal atau menonjol Iya. gitu ya. Kemudian tadi diperiksa, Tidak berasa. ya, tidak berasa. Gimana Pak Tapi Nurholis? gini, saya mau tanya, dokter Boleh, boleh, sebentar. boleh. Dok, misalnya kan Pak gitu, Nurholis ikut gejalanya konsultasi ada di Tangan. punggung, Oh, di tapi mengapa menjalarnya ke tangan? Karena saraf yang diserang itu adalah saraf tepi. Saraf tepi itu yang paling ini adalah saraf yang mensarafi tangan, saraf Kaki. mensarafi kaki gitu ya. Jadi kecacatannya akan di situ. Itu ya. Atau juga di mata juga bisa Pak. Jadi nggak bisa merem. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa merem tadi. Tapi pernah menemukan yang di mata? Ada. Kan kebanyakan kaki sama tangan. Ya kaki, tangan, mata. Mata. Kita tiga itu ya. Ya itu. Jadi itu di mata itu dia melek terus. Jadi tidur pun dia nggak bisa merem gitu. Karena ototnya ini lumpuh kan. Iya. Jadi dia nggak bisa merem. Oke. Nah ini bahayanya kalau kena di mata itu karena nggak bisa merem itu kan kering lama-lama ya. Nah kalau kering itu bisa juga mengenai kornea matanya. Jadi matanya Jadi rusak. bisa lihat. Itu komplikasi-komplikasi yang Itu lanjut. komplikasinya. Oke. Tapi itu bisa sembuh nggak dok? Bisa. Untuk yang lanjut ini. Jadi kalau sudah sampai ke kecacatan, ya kecacatan itu memang tidak bisa balik ya. Iya. Misalnya Untuk- tangannya iya. sudah ini nggak bisa balik, sehingga mungkin yang ditakutkan orang yaitu kalau melihat makanya kalau misalnya kita tanya apa yang terbersit di pikiran kalau kusta gitu. Kalau lihat Oh itu tangannya kiting, oh itu kan gitu kan. Iya. Sebetulnya sih itu mungkin udah sembuh kustanya, Oh. tapi cacatnya masih, Oke. gitu kan. Iya, Cacatnya iya, akan iya. selamanya nggak akan pulih gitu. Oke, baik. Tapi sebenarnya udah gak penyakitan itu. Iya, Iya. iya. Tapi sebenarnya itu sudah kuman-kuman sudah nggak ada, sebenarnya Sudah sudah nggak sembuh ada, ya. iya. Ini tinggalannya lah. Iya. Makanya jangan sampai begini sudah diobati. Betul. Pada saat awal tadi ya sudah Iya, ada tanda-tanda itu tadi ya. Nah, Pak Nurholis, gimana sih menyadarkan masyarakat sejauh ini ya? Satu tadi masyarakat takut ke vaskes, satu takut mungkin ntar bahaya, ntar ini gitu. Belum saya sakitnya sebenarnya nggak apa-apa, nanti malah terdeteksi macam-macam kan kebanyakan gitu. Mengenai kebijakan PHBS sendiri seperti apa Pak di Yogyakarta Pak? Ya, jadi gini, makanya kan ini meskipun penyakit ini mungkin bukan penyakit yang banyak sekali dirasakan, tapi kan ini kan bahaya dan memang perlu disampaikan. Termasuk lah program semacam inilah yang kita dorong, Pak. Seperti ada kita sosialisasi lewat TV, Ya. sosialisasi lewat Kader-kader, Maksudnya masyarakat juga harus itu tadi PHBS-nya juga ditingkatkan. Ya itu. Nah PHBS seperti apa? Ibu-ibu kader itu kan juga sudah setiap saat ya. Ya. Ada di Dasar Wisma, ada di Posyandu, itu kan selalu disampaikan tentang PHBS. Nah, itu yang harus dijaga oleh masyarakat. Apalagi kalau sekarang kan fasilitas-fasilitas kebersihan,
dan untuk PHBS kan di Yogyakarta sudah bukan hal yang susah ya, itu semua sudah tersedia. Nah kalau memang masih ada yang kekurangan kaitan dengan bagian menciptakan PHBS, nanti bisa disampaikan ke kader-kader, bisa ke Puskesmas. Nanti tinggal kami selaku yang ada di pemerintah provinsi bisa mendorong untuk bisa itu segera dilengkapi, karena ini menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu. Nah itu selalu, nah makanya nanti kalau ada kader-kader kesehatan yang mungkin ada kendala berkaitan dengan fasilitas untuk PHBS, segera komunikasikan kepada kami, bisa ke Puskesmas, dinas kesehatan, atau kami di Dewan, sehingga kami bisa koordinasi dengan dinas kesehatan untuk bisa menyiapkan atau memberikan fasilitas itu kepada masyarakat. Berarti ini Pak Nurkolis dan teman-teman khususnya di Komisi D gitu ya, yang memang mitranya dengan Dinas Kesehatan, di saat pas kunjungan ke teman-teman di lapangan, ke kader-kader gitu, sering ikut Pak, ada jaring aspirasi sekaligus Pak berarti? Ada Bu, jadi kita sebagai mitra Komisi, mitra Dinas Kesehatan selalu koordinasi dengan teman, kita selalu galakkan, kita mungkin beberapa banyak program yang kita ciptakan untuk biar kita bisa bareng-bareng dengan masyarakat, dengan kader-kader kesehatan. Nah, kita banyak pertemuan-pertemuan, nanti kalau ada kader-kader yang memang ada membutuhkan penyuluhan khusus, nanti bisa sampaikan ke kami bisa komisi D khususnya yang membidangi masalah kesehatan. Kita banyak program untuk kita silaturahmi, kita sosialisasi, kita peningkatan kapasitas untuk teman-teman kader kesehatan. Baik itu nanti melalui posyandu, melalui forum-forum yang ada. Kami selalu juga komunikasi dengan puskesmas, Mbak, kaitan dengan PHBS dan bagaimana istilahnya peningkatan kapasitas dari kader-kader ini. Berarti kalau misalnya nih ada beberapa satu tempat gitu dan merasa bahwa ini kadernya kurang nih bimbingannya, bisa nanti ya mengajukan, Pak Dewan minta tolong dong untuk diberikan bimbingan. Siap. Mau misalnya dari dokter gitu ya, akan memberikan. Yang spesifik apa? Misalnya itu ada hal penyakit yang spesifik di sana yang daerah lain nggak ada, bisa nanti sampaikan. Kita bisa komunikasikan dengan dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan kan ada kita punya rumah sakitnya pusat yang di Dr. Sarjito, itu kan juga punya fasilitas untuk memberikan penyuluhan dan bantuan semacam itu. Nggak usah khawatir kalau kesehatan. Baik, siap mendukung lah dengan 3 fungsi dari Dewan sendiri ya. Satu di kebijakan, yang kedua di anggaran, wajib lah pokoknya ini kalau sudah ngomongin soal anggaran, tenang aja nanti bisa diusahakan khususnya ya untuk menekan kasus yang sekarang menjadi prioritas begitu ya. Baik. Nah setelah itu baru diawasin ya Pak Nurkolis ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi, dan nanti di sesi ketiga monggo untuk ibu-ibu yang ada di studio yang mau ingin tanya terkait dengan Kusta dan juga Frambusia, monggo silahkan. Dan yang masih ada di rumah yang juga ingin bergabung bersama dengan kami, line telepon kami buka di 451777. Kami masih membahas mengenai Kusta dan Frambusia yang menjadi tema kita dalam bincang hari ini. Kita kembali saat lagi setelah jeda berikut. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan gie, anak jajanan, dolanan, sing jadi tahun 90-an. Pokoknya tapi nangnya bisa baik banget. Iwan nih karena bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter mengatakan, dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi,
poliuri, dan polipagi. Ayo kembali dengan garwa. Rutuk, uri wil waktu. Tetes air mata basahi pipimu di saat kita kan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Ya, kita kembali lagi bincang hari ini mengenai Kosta dan Frambosia. Tadi sudah ada satu lagu dari Rod Kustik, mungkinkah kita akan selalu bersama gitu ya. Walau jarak memisahkan kita, jaraknya yang dimaksud adalah kusta. Kenapa? Karena begitu ada kusta, benar-benar berjarak, nggak mau lagi ngakuin. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Bener nggak, Pak Nurkolis? Kenapa sih masih banyak orang yang, aduh itu kan orang tuanya kusta, jangan deket-deket sama dia gitu. Ya. Kalau menurut Bapak pripun itu? Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Anes, sebenarnya itu kan stigma ya, yang diciptakan masyarakat, yang itu dipengaruhi pada saat-saat dulu masih ada mungkin pandemi kusta pada saat itu, karena kusta dulu itu kan memang sangat ditakutkan, apalagi Frambosia yang tadi disampaikan, patek yang sampai menjadi satu istilah sampai sekarang ya, surapatean kan gitu, karena kalau kerapatean berarti kalau patek itu kan merupakan hal yang mengerikan kan gitu, dengan sampai ada istilah semacam itu. Nah itulah yang menjadi stigma itu yang masih terus melekat, padahal tadi sebenarnya disampaikan oleh Dr. Agnes bahwa sebenarnya kalau sudah sampai ke kecacatan, sampai ke kidik, itu kan sebenarnya udah nggak punya, penyakitnya udah nggak ada, udah hilang. Makanya itu saya berharap juga masyarakat jangan itu tolong juga jangan malah dijauhi. Jauhilah penyakitnya, tapi jangan dijauhi orangnya. Itu mereka sekarang sudah tidak punya penyakit tadi, karena itu dampak penyakit itu memang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka sudah tidak penyakit, tapi yang langkah-langkah yang mungkin masih punya gejala awal yang masih bisa menularkan. Nah ini juga perlu nanti yang bersangkutan juga harus bisa membawa diri ya Dok. Membawa diri itu ya segera diperiksakan biar tidak sampai ke yang lebih parah, sampai kiding, sampai dan sebagainya. Sehingga kalau udah kiding itu kan menjadi cacat, saya kira nanti dampaknya juga seperti itu. Saya berharap. Ya akhirnya jadi nggak bisa kerja, akhirnya jadi perekonomiannya yang terganggu. Betul, makanya ini saya berharap kepada masyarakat di Jakarta bahwasanya kusta itu memang penyakit, tolong jauhi penyakitnya, tapi tolong jangan jauhi orangnya. Oke, baik. Dan ya edukasi-edukasi yang seperti ini nih yang paling diperlukan gitu ya, supaya semakin paham lagi. Jadi tidak lagi menjauhi bahwa banyak juga yang mengatakan itu kan penyakit turunan, bukan, cuman karena mungkin satu keluarga ya, dokter ya, dalam jangka waktu lama mereka berkumpul ya, akhirnya ketularan gitu. Tapi ada yang tanya tuh, bentar, yang apakah kusta itu bisa diobati? Iya, tanya gitu. Iya. Ya, coba slide yang untuk pengobatan. Jadi kusta itu karena tadi
sebabnya adalah infeksi, jadi apakah bisa diobati? Bisa, bisa. Cuman pengobatan kusta ini tidak minum obat langsung sembuh gitu ya. Jadi ini cukup lama karena kumannya juga seperti kuman tuberkulosis ya, TBC itu kan juga lama pengobatannya. Ini juga, nah kalau kusta itu ada yang bercaknya tadi kurang dari 5 ya, itu kusta kering ya namanya, itu masuk gejala awal tuh, Dok? Iya, itu bisa diobati selama 6 bulan. Ya. Itu ringan ya padahal ya? Iya, itu obatnya yang sebelah atas itu ya. Hijau? Yang hijau sama biru itu yang satu untuk anak, yang satu untuk dewasa. Ya. Kemudian yang bawah itu yang untuk lesinya lebih dari 5. Ya, itu pengobatannya 1 tahun. Harus diminum secara teratur. Betul. Jadi itu kalau coba yang gambar berikutnya. Next. Nah, ini kalau dibalik seperti yang di bawah itu ada panahnya gitu. Iya. Jadi tiap hari harus minum gitu, ada petunjuknya. Nanti 1 bulan dia ambil obat lagi di puskesmas. Baik. Ya, Non Sewu, ini semuanya berbayar apa gratis, Dok? Nah, ini gratis. Gratis ya. pemirsa. Jadi baik pengobatannya maupun obatnya sendiri selama 12 bulan itu diberikan secara gratis. Meskipun dia nggak punya BPJS, iya, punya jaminan tetap ini ditanggung pemerintah kalau obat ini. Oke. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi adalah apakah kusta bisa sembuh? Jawabannya bisa. Asal minum obatnya secara teratur. Dan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang awal tadi ya, buru-buru aja ngapelin dokter-dokter di puskesmas. Iya kan? Gitu. Monggo silakan ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo Bu, dengan siapa? Bu Eni, monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini dokter, misalkan kusta ini terjadi di masyarakat kita, tetangga kita misalkan yang terdekat gitu. Apa upaya kita untuk meyakinkan pasien agar mau berobat? Istilahnya tahu dulu ini penyakitnya apa, karena kita sendiri kan juga awam ya dokter, mungkin tidak bisa membedakan antara panu dengan kusta misalnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kusta ini tidak menular dan bisa diobati, artinya apabila masih gejala itu bisa diobati dan bisa sembuh. Oke, baik. Mungkin pertanyaan 2 itu dulu. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah satu kader juga. Pertanyaannya kritis. Kalau kader-kader tuh pertanyaannya pasti menjurusnya ke masyarakat gitu ya. Iya, betul. Pertanyaan yang pertama tadi meyakinkan pasien. Kalau sudah ada bercak, gimana sih meyakinkan pasien untuk ke puskesmas? Takutnya data yang di Riskesdas yang tadi Pak Nurkolis tunjukkan itu yang hanya lapor gitu ya, yang ditemukan gitu, yang enggak gitu ya. Gimana Dok? Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ada bercak tadi ya, ada bercak. Dan bercak itu kan bisa mengenai siapa saja. Nah kalau bercak itu tidak gatal, kemudian mungkin sudah diobati dengan anti jamur atau apa nggak sembuh, kemudian setelah diperiksa ditutul aja pakai ballpoint ya atau pakai kapas diusap kok nggak terasa. Nah ini disarankan jangan-jangan bukan ini mesti kusta ini, bukan ya, minimal waspada ya Dok. Jangan-jangan ini kusta, silahkan datang ke puskesmas. Itu cara halus ya, bukan ini kusta ini pasti bukan ya, tapi jangan-jangan gitu ya, karena tanda-tandanya kok mirip gitu. Nah kemudian ini meyakinkan bahwa memang ini bisa diobati. Ya. Nah ini memang enggak, karena memberitahu atau mengubah persepsi seseorang itu kan memang enggak mudah ya. Jadi itu harus berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang, misalnya pas pertemuan apa, ya itu ada kesempatan itu bisa disampaikan bahwa ini pengobatannya bisa diobati ya, dan kalau tidak diobati ini bisa menular, bukan tidak menular ya, bisa menular meskipun penularannya tidak seperti COVID, tidak semudah flu, itu ya cukup butuh waktu yang kontak yang lama gitu, tapi bisa menular. Dan yang bisa menular yang kusta yang basah ya. Oh ada kering ada basah? Ya tadi yang lesinya bercaknya tuh kurang dari 5 itu
Yang itu biasanya bakterinya sedikit dan itu tidak menular. Oh, oke. Jadi bisa dikatakan kusta yang kering ini masih gejala awal gitu ya, Dok? Iya, bisa. Jadi kusta yang basah ini berarti sudah lanjut nih. Iya, iya. Oh, oke, baik. Dan penularannya itu lebih ke kalau misalnya nih kita di satu keluarga gitu ya. Berapa lama? Bertahun-tahunkah baru kelihatan atau gimana? Betul, bertahun-tahun. Jadi itu 2 sampai 5 tahun gitu ya, itu baru akan muncul gejalanya di awalnya gitu. Kemudian kalau misalnya kita ada luka itu yang paling bahaya ya? Dia bisa masuk ke luka kita gitu atau gimana sih, Dok? Enggak. Jadi kalau kusta itu lebih ke kontak, juga ke pernafasan. Oh, pernafasan juga bisa. Iya, makanya tadi saya katakan kusta basah itu ya. Jadi dia di saluran nafasnya ada. Oh, ada itu yang menular ya. Oh. Jadi bukan misalnya terus piringnya tidak boleh jabat tangan itu juga enggak. Ya, karena penularannya lewat itu. Oke. Kalaupun kita jabat tangan gitu kan, kita nggak ngerti ya orang-orang di mana kita ketemu gitu ya, dia penderita kusta kering misalnya gitu. Cukup dengan mencuci tangan dengan sabun aja kita sudah bisa meluruhkan kuman. Iya. Baik. Jadi intinya kan BHBS tadi. Nah, ini gimana nih? BHBS tadi. Dan juga gini, gimana, Bu Pak? Eni. Kaitan untuk memeriksakan kesehatan ini mungkin tidak hanya untuk kusta saja. Ini selalu tolong ibu-ibu kader, ibu-ibu dukuh, kadus, terus sampaikan pada warganya. Ya, biasanya kan mereka itu yang mungkin tingkat pengetahuannya mungkin kurang, ya, penyadaran bahwa jangan hanya penyakit tapi segala penyakit kalau memang itu dirasakan mengganggu kesehatannya, segera aja bawa ke puskesmas. Nggak usah takut dengan biaya. Kita sudah banyak jaminan-jaminan. Misalnya nggak punya BPJS, kita punya jaminan sosial berkaitan dengan pengobatan. Ya, itu nggak usah takut. Nggak usah takut dengan dokter, nggak usah takut dengan puskesmas, nggak usah takut dengan kader kesehatan. Nah, ini harus tolong terus-menerus disampaikan pada warga ya, Bu. Baik nanti di pertemuan-temuan RT, pertemuan desa wisma, pertemuan posyandu, ini tolong selalu sampaikan karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan justru yang penting ini ya, dukungan kan. Dukungan support dari anggota keluarga maupun anggota masyarakat ya. Nah, ini stigma ini loh Bu yang susah hilangnya nih loh Bu di masyarakat. Karena dia kan pengobatannya 1 tahun nih ya. Iya. 1 tahun dia harus minum obat. Sebaiknya kan kalau misalnya yang sakit istrinya misalnya, yang suaminya ngingetkan kan, ini harus minum obat. Nah, itu loh yang support yang seperti itu ya, itu sangat penting ya, sehingga tidak lupa minum obatnya. Karena kalau lupa minum obat terus nanti harus lebih panjang lagi malahan kan. Mengulang dari awal lagi gitu ya. Berarti sama kayak TB juga ya. Kalau kita stop minum obat di tengah, kita ngulang lagi dari awal gitu ya. Nah, kalau misalnya ada satu keluarga yang kena, kemudian mau tidak mau support keluarga juga ada. Nggak perlu mengucilkan kan ya, Dok ya? Enggak. Kita masih bisa satu rumah nggak masalah, Dok? Masih satu rumah bisa, suami istri ya masih satu ranjang juga nggak apa-apa. Masalah ya? Iya. Oke, karena kadang ketakutannya gitu, itu keluarga jauhin aja nggak usah karena dia kena kusta. Kadang kan ada seperti itu. Nggak sampai seperti itu ya? Iya. Jadi kalau dia sudah minum obat, ya di bulan pertama itu sudah nggak menular. Oh, jadi si kuman ini sudah pingsan, dia nggak bisa? Iya, sudah lenger-lenger itu gitu, dia nggak bisa menularkan lagi. Ya. Jadi kalau sampai obat itu berhenti di bulan pertama, nanti dia bangun dari pingsan. Lagi, ya betul. Istilahnya begitu, Bu. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi terakhir. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan segera kembali dalam bincang hari ini mengenai kusta dan prambusia. Sesaat lagi setelah jeda berikut. Itu ada.
jajak. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan gie. Anak jajanan, dolanan, sing jadi tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa baik banget. Iwan nih karena bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Baik, kita lanjutkan lagi sesi terakhir bincang hari ini mengenai kusta dan pramusia. Masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, line telepon kami buka di 451777. Sambil menunggu mungkin yang mau menelpon kami, saya akan tawarkan lagi. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo Bu, ya. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Pur nanti. Monggo Bu Pur. Gini dok, kusta itu apa ada makanan yang menyebabkan kusta atau dan apa makanan yang harus dihindari ya. Penderita kusta gitu ya. Ya. Terus ada yang makanan atau apa yang bisa mencegah untuk penyakit itu gitu. Oke, baik. Ya, udah sekian Siap. aja. Terima kasih Bu Pur, matur nuwun. Jadi tadi menyambung apa yang dikatakan Pak Nurkolis ya, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini ada nggak makanan-makanan khusus? Kira-kira kalau kita makan ini banyak-banyak, kusta nggak deket gitu. Gimana dok? Ini pertanyaan yang paling sering ya, yang paling sering ditanyakan setiap pasien yang ada keluhan kulit gitu ya. Pasti pantangannya makanan apa, terus harus makan apa gitu ya. Jadi kalau untuk kusta ini, karena ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, memang nggak ada makanan yang mencetuskan gitu, nggak ada. Ya, nggak ada yang harus dihindari. Ya, semua makanan boleh. Kecuali dia menderita penyakit lain gitu ya. Jadi kalau untuk kusta sendiri nggak ada. Kemudian apakah ada yang harus dikonsumsi supaya mencegah ya? Ini sebetulnya prinsipnya adalah makanan sehat. Gizi yang cukup, kalau zaman dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna, yang gitu ya. Semuanya itu harus kita konsumsi Bu ya. Jadi karena itulah yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh itulah yang membentengi kita sebetulnya dari semua penyakit infeksi. Ya. Jadi nggak ada makanan khusus yang menyebabkan kusta dan bisa mencegah kusta enggak, yang supaya kustanya enggak datang gitu ya, enggak ada ya. Ya, memang enggak ada hubungannya dengan makanan. Ya. Oke, baik. Yang penting bersih. Iya. Apakah penyebab salah satu penyebabnya itu adalah ada yang nelpon? Ya, nanti saya akan tanyakan, tapi kita ke penelpon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, dengan Mbak Ami. Halo, selamat sore. Ije, monggo silakan dengan Mbak Ami. Saya Ibu Ami. Oh, Ije, monggo Bu. Saya Ibu Ami. Iya, silakan pertanyaannya. Mungkin bisa dihadapin ke sini Mas supaya lebih jelas. Monggo Bu Ami. Iya, saya Ibu Ami di Kota Gede, dokter. Oh iya, di Kota Gede. Monggo pertanyaannya Bu Umur Ami. saya 72 tahun. Ije. Iya, saya ini di bagian payudara bagian bawah. Itu kayak andeng-andeng lebar gitu loh. Kayak tai lalat lebar gitu Bu. Takutnya kalau itu gejala kusta gitu, dokter. Oke. Warnanya apa warnanya? Ada warnanya nggak Bu? Sudah gitu aja. Warnanya apa Bu? Nun sewu ada warnanya. Agak kuning-kuningan gitu loh, dok. Oh, nggak kuning-kuningan. Sakit nggak Bu? Enggak sakit, enggak gatel. Sudah berapa lama Bu Ami? Sudah lama sekali, semenjak saya sudah masih SD gitu loh. Oh, dari kecil. Oke, baik. J, punten go Ibu. Tapi besarnya itu lambat sekali gitu loh. Oh, tapi semakin membesar ya?
Ya membesar cuma lambat sekali gitu. Baik, terima kasih Bu Ami. Ada lagi dokter yang ingin ditanyakan? Enggak. Sudah cukup ya. Matur nuwun ditenggo jawabannya Dokter Agnes. Iya, Matur tadi nuwun. Bu Ami ini bersyukur sekali ya Pak sampai 72 gitu ya. Ini sudah disyukuri sekali Bu. Kalau kita lihat tadi kan dari kecil ya, dari kecil sampai sekarang. Kalau itu kusta, ini kalau bicara ya Pak itu kusta atau bukan gitu ya. Kalau itu kusta sekian tahun tuh pasti sudah akan akan bertambah lah paling tidak ya, akan bertambah berat. Jadi mestinya ini bukan Bu ya. Cuman karena ini tidak gatal juga bukan suatu jamur atau apa ya. Mungkin suatu kayak apa toh semacam itu ya. Tanda lahir. Tanda lahir yang berkembang gitu atau ada beberapa jenis seperti tai lalat memang ya istilahnya nevus ya kalau di kedokteran ya itu yang berkembang di situ. Atau kalau kekuningan mungkin juga bisa lemak juga bisa ya. Tapi untuk pastinya apa mungkin memang perlu dicek. Ya. Tapi jangan takut Bu Ami bukan kusta ya. Iya. Kalau yang ditanyakan kusta itu bukan kusta tapi perlu untuk datang ke fasilitas kesehatan tingkat 1. Silakan datang saja ke puskesmas gitu ya. Jaminan kesehatan aman ya Pak Nurholis ya. Karena sudah menjamin. Kalau nggak salah dengar saya 97% dari warga DIY sudah tercover jaminan kesehatan ya. Sudah. Tuh kan. Jadi monggo silakan Bu Ami jangan sungkan-sungkan untuk datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi Bu Ami. Sehat terus ya untuk Bu Ami ya. Alhamdulillah sudah sampai di 72 tahun dan masih sehat dari suaranya. Baik dokter, tadi saya ingin tanyakan juga untuk penyebab utamanya. Salah satunya, apakah karena di satu daerah gitu ya, karena sanitasinya yang nggak baik, penyebab kusta ini? Kalau sanitasi mungkin itu salah satu faktor saja, salah satu faktor untuk kusta bisa berkembang gitu ya. Karena memang ada beberapa penelitian yang itu didapatkan di semacam di danau gitu ya, ada penelitian itu apakah mungkin, tapi itu belum dibuktikan benar gitu. Jadi mungkin. Tapi kalau frambusia iya benar. Kalau frambusia memang betul-betul ini karena sanitasi. Ya. Karena begitu masyarakat itu air bersihnya cukup ada untuk mandi 2 kali sehari dengan sabun, itu angka kesakitannya akan turun drastis. Ini frambusia ya? Frambusia. Tapi kalau kusta ya itu faktor penunjang aja, bukan utama gitu. Oke, baik. Pak Nurholis, kalau di data, maksudnya dari kota Jogja, kemudian 4 kabupaten lainnya gitu ya, yang paling banyak di mana Pak yang ditemukan kasus kusta dan frambusia itu? Apa karena itu juga sanitasi air bersihnya kurang atau seperti apa? Ini berdasarkan ini ya data Riskesdas ya Pak ya berarti ya? Yeah. Kalau dari data dari Dinas Kesehatan sama saat ini yang ada di Jogja, ini daerah Sleman masih yang terbanyak. Termasuk tinggi. Ya, Sleman itu ada 18 pasien, Gunung Kidul 7, Bantul 11, Yogyakarta 5, dan Kulon Progo 1. Kulon Progo memang paling. Nah ini saat ini yang terdata di Dinas Kesehatan. Berarti kan kalau ini kan berarti tidak serta-merta tadi berkaitan dengan sanitasi kan gitu kan. Karena misalnya kalau kita bicara tentang sanitasi, tentang mungkin kekurangan air itu kan mungkin melimpah ya daerah utara. Gunung Kidul bukan lebih banyak, tapi ternyata kan enggak kan gitu. Nah, bukan dokter yang tahu betul ini penyebabnya apa, yang faktor utamanya apa. Ya, tapi yang terpenting dimanapun, jadi seperti warga Sleman yang masih Sleman sama Bantul ini yang masih banyak. Ini kan tolong hati-hati berkaitan dengan PHBS ya. Ya bukan berarti kita cenderung sudah maju, sudah banyak fasilitas, tapi kan tetap harus dijaga kesehatan lingkungannya. Sehingga jangan sampai penyakit-penyakit yang tidak kita duga itu juga nanti bisa masuk ke wilayah kita dan menjangkiti tubuh kita dan keluarga kita. Berarti ada pandemi Covid kemarin termasuk ikut diuntungkan ya, akhirnya PHBS-nya jadi diingkatkan lagi ya. Gitu Pak. Apa harus ada begitu dulu supaya ingat lagi gitu? Janganlah sekali aja. Jangan ya sekali aja ya. Ya ini kan suatu peringatan untuk semua dunia ya. Bahasanya ternyata PHBS itu kan menjadi hal yang sangat penting. Makanya ya ini sebagai suatu peringatan dan harus selalu kita ingat terus. Gitu. Bukan hanya karena ada
COVID. Ada Gitu. Jadi berasa diingatkan. Udah sekali aja itu dan ingatnya selalu ingat gitu, jangan sampai ada lagi. Dokter, ada himbauan mungkin kepada masyarakat, mungkin ke kadernya atau ke masyarakat umum. Mungkin gitu. dianukan kesimpulannya ya. Monggo, kesimpulannya, silakan. monggo. Jadi yang pertama itu kusta masih ada. Kusta masih ada. Masih ada. Kemudian penularannya tidak begitu cepat dan dari orang ke orang. Jadi bisa menular, tapi tidak semudah dan segampang yang Betul, dipikirkan ya. orang. Oke. Kemudian bisa diobati, yang jelas itu ya. Saya nggak bisa baca itu. Iya, Bisa diobati. Kemudian kalau tidak diobati, dampaknya cukup fatal ya, karena bisa menjadi kecacatan. Itu yang paling penting. Ada nggak yang sampai diamputasi gitu, Dok? Ada. Karena kena kusta? Iya, ada. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan gizi dan PHBS itu merupakan suatu hal untuk pencegahan yang paling mudah. Dan yang terakhir itu mari bersama kita mencegah stigma tadi. Jangan sampai ada stigma ya. Jangan ada kusta di antara kita. Asik. Bukan lagi dusta ya, tapi jangan ada kusta di antara kita. Kalaupun ada, jangan dijauhin orangnya. Kembali lagi. Justru malah disupport, didorong untuk berobat, untuk pengobatan secara teratur. Karena tadi pengobatan dokter katakan ada 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi itu harus berangsur-angsur minum obat teratur. Obatnya bayar nggak? Pemerintah sudah menyediakan gratis. Jadi monggo mungkin untuk masyarakat supaya tidak menjadi beban dari Dinas Kesehatan dan Pak Dewan gitu ya. Apa-apa diarahkannya ke eksekutif legislatif ya kan. Nah, ini silahkan nanti Anda bisa menjadi garda depannya untuk tengok kanan kiri lah, kira-kira tetangga ada nggak yang punya gejala-gejala yang serupa seperti kusta yang tadi disampaikan oleh dokter. Nanti bisa dihimbau untuk datang ke puskesmas. Syukur-syukur ditemenin sebagai tetangga yang baik gitu ya. Pak Nurkolis, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Nurkolis, sebagai closing statement kita hari ini, monggo. Jadi gini, untuk warga masyarakat Yogyakarta, kita harus tingkatkan kualitas kesehatan kita dengan sekali lagi menjaga PHBS dan saya sangat menghargai ibu-ibu kader-kader kesehatan yang ada di dusun, dan jangan patah semangat untuk selalu masyarakat dibimbing. PHBS tetap harus menjadi prioritas kita untuk menjaga kesehatan yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja. Baik, tidak hanya kusta ya Pak ya, apapun penyakitnya. Dan jangan malu, jangan takut untuk memeriksakan sedini mungkin keluhan-keluhan yang ada di diri kita ke puskesmas. Sekali lagi pemerintah sudah menjamin semuanya untuk layanan kesehatan. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun Pak Nurkolis, Bu Dokter, Bu Agnes, terima kasih. Ya, mudah-mudahan informasi yang kurang lebih 60 menit ini tadi kita sudah bahas bersama, sudah kita diskusikan bersama, sudah ngobrol bersama, bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi tadi Pak Nurkolis sampaikan jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya, itu yang pertama. Yang kedua, harus benar-benar waspada gitu ya, kanan kiri ditengok lah. Kita sebagai garda di depan gitu, supaya nanti bisa membantu pemerintah juga supaya angkanya semakin kecil. Ini sudah kecil loh tadi yang disampaikan sama Pak Nurkolis. Mudah-mudahan besok tidak lagi ditemukan kasus baru. Meskipun tiap bulan ada ya Bu ya. Jangan sampai lagi gitu ya. Baik, sampai di sini obrolan kita, dan lagu terakhir nanti akan dimainkan lagi dari Road Kustik, Biarlah kusta itu berlalu, yang penting tidak ada kusta di antara kita. Saya cuplik sedikit dokter. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu